Shalom, selamat pagi. Di anniversary Cancer Ministry yang keempat, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana penyertaan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan Nana, Christine, maupun Pak Peter sekeluarga. Masalah tetap ada, tapi Tuhan kasih kekuatan untuk menjalaninya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. God bless you. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Ooh, all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful. Yes, Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Yes, Lord. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Yeah. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrounded now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful.
All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh yes, I will sing of the goodness of God. Halo, shalom semua. Halo, salam semua. Perkenalkan, saya Peter dan istri saya Acing. Kami telah memiliki 2 orang anak. Hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih mendapat kesempatan untuk memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya dan keluarga saya. Saya lahir dari keluarga yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dan saya tumbuh besar tanpa pengetahuan firman Tuhan. Saya juga bergaul dengan teman-teman yang tidak menjalankan firman Tuhan. Di dalam pernikahan kami menjalankan keseharian juga tanpa pedoman firman Tuhan. Sudah bisa ditebak, dalam pernikahan kami tidak mendapat kebahagiaan. Kami sebagai orang tua tentu sangat mencintai kedua anak kami. Karena cinta terhadap anak, maka setiap pertengkaran saya selalu memastikan anak-anak saya tidak melihat atau tidak mendengar pertengkaran kami. Ternyata anak-anak kami dapat merasakan hubungan yang tidak baik di antara papa mama mereka. Karena tanpa pedoman firman Tuhan, hubungan saya dan istri semakin memburuk. Setiap kekesalan, saya selalu timpakan kepada istri saya. Saya tidak mengerti kewajiban suami adalah mengasihi istri, sebagaimana Yesus telah mengasihi jemaatnya. Istri saya juga tidak mengerti kewajiban istri adalah tunduk kepada suami, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Tentu hubungan kami semakin memburuk. Kami tidur dari pisah kamar dan menjadi pisah rumah. Saat itu istri saya memutuskan untuk masuk ke Kristen. Dan itu membuat saya semakin membenci istri saya. Tetapi tanpa pengetahuan saya, istri saya terus berdoa dan berpuasa memohon bantuan Tuhan supaya keluarga kami dapat diselamatkan. Kehidupan keluarga kami sangat tidak damai. Kami masing-masing tidak paham kewajiban yang seharusnya. Hanya hati saya tidak ingin keluarga kami retak, apalagi sampai bercerai. Satu-satunya harapan saya adalah memohon bantuan pada Tuhan. Saya berdoa dan berpuasa untuk suami saya. Saya juga belajar mengampuni segala kesalahan-kesalahan suami saya. Dan Tuhan sangat baik, Tuhan menjawab doa-doa saya. Saat itu saya masih belum paham. Sebelum kami pisah rumah, bisnis saya benar-benar hancur. Dan saat saya pisah rumah, tak lama kemudian, tanpa sengaja, saya menemukan saya mengidap kanker nasofaring stadium 3 akhir. Saya putuskan berobat di Singapura. Setiap Senin saya terbang ke Singapura dan setiap Jumat sore saya pulang ke Jakarta. Saat itu istri saya menawarkan diri untuk menemani saya untuk berobat. Dengan segala alasan di pikiran saya menolak tawaran yang tulus itu. Tetapi setelah menjalani minggu pertama radiasi dan kemoterapi, tiba-tiba saya merasakan badan saya drop. Waktu mau kembali ke Singapura seorang diri, saya merasa ketakutan. Sehingga saya menanyakan kesediaan istri saya untuk menjaga saya. Saat itulah istri saya segera memboyong anak dan semua pakaian dari rumah lama dan pindah ke rumah saya. Sejak saat itulah kami kembali tinggal serumah. Saat menjalani pengobatan radiasi dan kemoterapi, dalam waktu singkat kondisi saya terus menurun. Saya tidak dapat menelan dan tidak dapat makan sama sekali. Hidung saya mampet dan sangat susah bernafas. Telinga saya juga menjadi tuli, tidak bisa mendengar dengan jelas. Saya kehilangan air liur dan lidah saya retak-retak.
Begitu pula tenggorokan saya juga lecet-lecet. Stamina saya dan rasa percaya diri saya merosot sampai titik paling dasar. Dan akhirnya kabar buruk pun datang. Dokter mengatakan tidak berani melanjutkan pengobatan karena kondisi tubuh saya sudah tidak memungkinkan. Saya sudah sangat lemah, dan kabar buruknya adalah sel-sel kanker saya yang semula sudah mulai menurun, tetapi sekarang justru berbalik melawan lagi. Dokter di Singapura menyarankan saya untuk pulang ke Jakarta saja. Apabila stamina saya sudah pulih, maka saya dipersilakan untuk kembali ke Singapura untuk memikirkan lagi langkah-langkah pengobatan. Saat itu saya mulai sadar, ternyata pengobatan mahal atau bagus walaupun di luar negeri tidak menjamin bisa sembuh. Selain kondisi saya yang sudah sangat lemah, saya juga tidak berani pulang ke Jakarta. Saya memutuskan untuk bertahan di Singapura. Pada suatu sore, dalam kesengsaraan saya, susah bernafas, susah mendengar, lidah penuh dengan luka, tenggorokan juga luka, tidak ada air liur, dan dalam kondisi saya sadar, saya tiba-tiba diperlihatkan di depan mata saya seperti layar di bioskop. Di layar tersebut keluar banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa saya. Bahkan yang saya sudah lupa pun diperlihatkan kepada saya. Kemudian ada suara memanggil nama saya, ya saya menjawab. Suara itu mengatakan bahwa apa yang di layar itu semuanya adalah perbuatan-perbuatan saya. Dan saya menjawab, ya betul, itu semua saya. Kemudian ia mengatakan lagi bahwa yang saya perbuat semuanya itu adalah dosa. Walaupun saya belum mengenal Tuhan Yesus, tetapi saya dulu pernah sekolah dan diajarkan tentang agama. Dan saya paham tentang perbuatan-perbuatan dosa. Dan saya menjawab, iya, itu semua perbuatan dosa. Lanjut, suara itu mengatakan, semua kesesaran saya itu baru hukuman contohnya saja, hukuman sampelnya saja. Dan katanya, sebentar lagi saya akan dipanggil ke atas dan saya akan diberikan hukuman yang aslinya. Tidak perlu waktu lama, saya langsung mengatakan saya minta ampun. Tetapi saya mohon diberi kesempatan. Dan saya akan memberitahu ke banyak orang agar dalam kehidupan di dunia ini janganlah berbuat dosa. Kemudian layar itu menghilang. Saya kemudian berpikir apa yang harus saya lakukan sebelum saya meninggal. Saat itulah saya memohon maaf kepada istri saya. Akhirnya kami putuskan untuk kembali ke Jakarta karena di Singapura kami tidak stamina juga tidak sampai bahaya, dan di Jakarta saya istirahat sekitar 2 bulan. Stamina saya sudah kembali lumayan pulih. Maka saya putuskan kembali ke Singapura menemui dokter saya. Saat hasil lab tes keluar, dokter sangat terkejut. Ternyata kanker saya menghilang. Ya, hilang begitu aja. Saat itu sekitar November tahun 2016. Artinya sampai sekarang hampir 5 tahun saya sudah sembuh total. Saat kembali ke Jakarta, saya bertekad mau belajar mencari Tuhan dengan benar. Dan Tuhan memberi jalan, yaitu bertemu dengan komunitas yang belajar Alkitab. Di Alkitab, saya menemukan ayat berbunyi, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. There is no problem too big God cannot solve it. Brother, sister, saudara-saudara, coba kita renungkan. Bagaimana kita bisa mengatakan mengasihi Tuhan apabila kita tidak menuruti segala perintahnya? Bagaimana bisa tahu
segala perintah Tuhan apabila kita tidak belajar Alkitab, apalagi tidak membaca Alkitab. Di kesempatan ini, saya mengajak semua untuk bertobat dan jangan melakukan dosa. Saya juga mengajak kita semua untuk mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan menjalankannya. Mari kita pergunakan waktu yang ada ini untuk benar-benar mengasihi Tuhan, sehingga suatu saat kelak kita layak di hadapannya. Amin. Demikian kesaksian saya, hanya demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga membantu kita semua. Tuhan Yesus memberkati. He will carry you. Shalom, perkenalkan nama saya Nadia Valerie atau biasanya dipanggil Nana. Di bulan April tahun 2019 kemarin, Nana didiagnosa menderita kanker kelenjar getah bening atau limfoma stadium 2. Pada saat itu pastinya momen yang hancur banget buat Nana karena saat itu saya masih berusia 23 tahun. Nana selama ini anak yang aktif, ceria, punya banyak mimpi, banyak cita-cita ke depannya. Begitu dengar kata kanker itu terdengar seperti vonis mati, kayak seolah-olah sudah tidak ada lagi harapan, tidak ada lagi masa depan untuk seorang Nana. Tapi Tuhan Yesus sangat baik, akhirnya Nana diberikan kekuatan untuk menjalani treatment kemoterapi pada waktu itu karena memang sudah positif kanker. Kemudian dulu Nana teringat, waktu awal Nana didiagnosa itu Nana sempat berdoa ke Tuhan. Tuhan, Nana percaya Tuhan Yesus sanggup memberikan mujizat kesembuhan buat Nana saat ini juga. Tetapi nyatanya Tuhan Yesus tidak langsung berikan. Ya memang terkadang seperti itu. Ada kalanya Tuhan berikan kita mujizat, langsung terjadi. Tapi ada kalanya juga Tuhan izinkan kita melewati sebuah proses. Karena Tuhan yakin justru melalui proses itu kita akan semakin dibentuk, kita akan naik level. Dan itulah yang Nana alami. Akhirnya Nana melewati treatment kemoterapi, satu demi satu kemoterapi akhirnya selesai juga, satu set waktu itu 6 kali. Dan setelah berhasil melewati kemoterapi itu akhirnya Nana sadar bahwa mujizat terbesar buat orang sakit itu bukanlah kesembuhan, tetapi ketika kita diizinkan melewati proses, tetapi di dalam proses itu kita bisa tetap tersenyum, bisa bersuka cita, bisa memuji Tuhan, bisa punya kekuatan. Itu mujizat yang sesungguhnya, yaitu dimana kita dalam lembah kekelaman, dalam titik terendah, dalam momen tergelap dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tuh selalu ada. Dan Dia sendiri, kehadirannya sendiri itu adalah mujizat dalam kehidupan setiap kita. Dan sekarang sudah 2 tahunan berjalan, satu demi satu check up sudah Nana lewati, dan puji Tuhan sampai hari ini hasilnya selalu bagus, selalu bersih. Dan sekarang Nana bisa ada di sini dalam keadaan sehat, sudah bisa beraktivitas normal lagi, bisa bekerja lagi. Nana percaya semua itu karena Tuhan. Jadi melalui apa yang Nana alami ini, Nana belajar satu hal, bahwa kanker itu mungkin hal yang bagi orang dunia itu hal yang sangat buruk, hal yang jelek, hal yang gak ada bagus-bagusnya, yang mendatangkan kerugian secara waktu, fisik, material mungkin. Tapi satu hal, ketika Tuhan Yesus ikut campur, ketika Tuhan Yesus bekerja di dalamnya, maka kanker yang sangat jelek ini bisa berubah menjadi baik. Dan Nana adalah bukti di mana setelah didiagnosa kanker itu, justru kehidupan Nana dari segala sisi Tuhan ubahkan menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang sebelumnya mungkin Nana hidup hanya untuk diri sendiri aja, sekarang akhirnya Nana sadar bahwa hidup itu jauh lebih indah, jauh lebih bahagia ketika hidup kita itu bisa berarti, bisa jadi berkat juga buat sesama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Jadi
kalau hari ini masih ada teman-teman di sini yang menonton video ini yang masih berjuang melawan kanker, Nana mau bilang semangat terus karena Nana percaya Tuhan Yesus yang sama yang mampu menyembuhkan Nana, yang mampu menyelamatkan Nana adalah Tuhan Yesus yang sama yang mampu melawat kehidupan setiap teman-teman di tempat ini. Entah apapun itu jenis kankernya, ataupun kanker itu bisa dalam bentuk setiap masalah dalam kehidupan kita, entah itu masalah keluarga, masalah finansial, masalah pekerjaan, ataupun sakit penyakit, apapun itu, Nana percaya Tuhan Yesus sanggup untuk melawat setiap kita. Nana juga mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Cancer Ministry. Semoga semakin banyak orang-orang yang diberkati melalui pelayanan teman-teman di Cancer Ministry. God bless you. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Pada tahun lalu, April, saya emang iseng mau check up. Nah, saat itu saya emang ceknya cuma darah. Tapi karena di Singapura, cek darah standarnya ada include cancer tumor marker, termasuk cancer tumor marker yang kita bisa pilih. Nah, terus kejadiannya ya abis cek tumor marker, ternyata liver cancer tumor marker ada kenaikan dikit. Nah, itulah dokter jantungnya suruh check up di dokter Ma. Pas cek di UDSG, dibilangnya tidak ada masalah, tidak ada tumor, tidak ada apa-apa, suruh balik lagi 3 bulan kemudian dengan cek darah. Ya udah, cuman pada bulan Mei saya iseng tanya ke dokter, disuruh cek darah lagi. Ya udah, kemudian saya cek darah ada kenaikan lagi. Jadi dokter suruh balik ke dokter Ma. Nah, dokter Ma baru suruh saya CT scan. Kemudian habis CT scan karena ketahuan ada tumor, jadi lanjut dengan PET MRI. Nah, habis dari PET MRI ya itulah ketahuan saya didiagnosa positif. Cuma saat itu pas masuk ke ruang klinik, dokter yang saya udah kenal berapa tahun, dia langsung peluk saya. Ya waktu dokter meluk sih udah langsung the first thought is, it's really bad. Kanker stadium 4, kanker pankreas, karena tumornya ada di pankreas dan di hati. Langsung saya tanyanya gitu loh, berapa lama saya bisa hidup, masih bisa hidup. Terus di infonya ya nggak sampai direct lah, karena ini dokter saya kenal, dibilangnya mungkin 6 sampai 8 bulan. Ya gitu sih, terus langsung di direct ke dokter operasi sama dokter kemo. Because pilihannya emang buat pankreas, pilihannya nggak banyak. Karena yang hidup lewat 1 tahun 5%, yang hidup lewat 5 tahun 1%. Jadi saya juga udah siap mental waktu itu. Oh ya udah pasti, tinggal tunggu waktu. Ya udah, jadi jangan sabar, cuma dengerin option dari dokter apa yang harus lanjutin. Setelah didiagnosa, tanya yang muncul di saya sih, salah saya apa ya Tuhan? Kok bisa kejadian gunung, dikasih gunung segede gini gitu loh. Salah saya apa? Tapi ya melalui doa juga Tuhan udah jawab gitu loh. Emang penyakitnya bukan buat destruction, kehancuran, tapi buat kemuliaan Tuhan. Ya after that saya benar-benar tenang. Saya benar-benar tenang. Dan orang juga selalu tanya kan, are you okay? And saya jujur bisa jawab gitu, I'm still alive. Tapi ya in my heart, ya saya sempat sharing juga pernah, saya benar-benar merasa hidup. I've never felt more alive. Mau bilang depresi pun enggak, because I'm just thankful. Buat tenaga yang masih ada, buat waktu yang masih diberi, teman-teman keluarga yang dikasih, thankful banget gitu, masih dikasih waktu untuk menikmati semua itu. Mau dikasih waktu berapapun, I want to spend it wisely, spend time with the people I love, do the things I want, ya gitu. Kematian shouldn't be a taboo subject ya. Orang juga pasti mati, why are we so afraid to talk about death? Mati juga ketemunya
dengan Tuhan Yesus. Why should we be afraid gitu loh. Nah itu yang kasih saya kekuatan like hey, death is not, nggak menakutkan lah. Bener-bener is the relief sih, karena saya udah tahu setiap beban yang everything that I fear is taken care by God. Kalau dalam kondisi saya sekarang sih, I know that saya benar-benar udah ready ya, mau dipanggil ke Tuhan kapanpun. Tapi I will always be thankful ya kalau masih dikasih waktu lagi. Ya orang tanya gitu loh, do you hope to be healed? Pengharapan pasti ada. Cuman yang saya sempat pas minggu ini, yang what I'm really reminded of is I rather seek the healer than the healing anytime. Karena mau dipanggil kapanpun, I know I'm ready. Ya cuman kalau dikasih waktu, I'm happy. Dan puji Tuhan banget, until now saya didiagnosa dari Mei 2017. Ya I've lived past the 1 year. So thankful I'm the 5% of miracle. Ya I'm looking forward hidup to the 1%. And ya ditanya juga kan, what do I do every day secara spiritual ya, to build mungkin my spirituality. Ya what I do is very simple sih. I take Holy Communion daily. Ya cuman as a reminder for me sih of His goodness in my life. Bersyukur yang tubuhnya yang udah sacrifice for our healing, bruise for our wounds, ya, and His blood for our sins. Shalom, selamat hari ulang tahun Cancer Ministry. Saya mengucap syukur sama Tuhan diberi kesempatan dan kepercayaan yang luar biasa untuk membawakan firman Tuhan di hari ulang tahun hari ini, saudara ya. Nah, waktu saya pertama kali diminta untuk membawakan firman Tuhan ini, saya dikirimin lebih dahulu kesaksian Nadia dan Christine. Waktu saya mendengar kesaksian mereka, saya nangis, saudara. Bukan nangisin mereka yang menderita sakit kanker, tapi saya menangisin diri sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar saya. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa saya menangis? Apakah saya hanya merasa kasihan pada diri saya sendiri? Apakah saya kasihan buat mereka yang menderita sakit kanker ini khususnya? Sama sekali tidak, saudara. Saya menangis bukan karena saya kasihan kepada mereka, karena ternyata mereka adalah pahlawan-pahlawan iman, saudara. Mereka ngerti waktu firman Tuhan mengatakan bahwa hidup itu adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Makanya tema hari ini adalah Celebration of Hope. Perayaan suatu harapan, saudara. Nah, kenapa saya nangis? Saya nangis karena saya itu introspeksi, saya mawas diri. Mari saya jelaskan secara perlahan-lahan, saudara ya, apa yang terjadi. Ternyata, saudara, hidup ini sangat rapuh, sangat fragile. Di Yakobus 4 ayat 14 dikatakan demikian, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, tapi lalu lenyap, saudara. Sebentar ada, sebentar berlalu, saudara. Ternyata dunia ini bukanlah tujuan akhir kita, bukan final destination. Dan semua ini berlaku untuk semua orang, saudara. Baik yang sakit, baik yang merasa sehat, baik yang sehat tanpa kecuali. Karena apa? Kita ditaruh di dunia ini karena Tuhan punya rencana yang hebat, saudara ya. Rencananya Tuhan itu apa? Nah, saudara, Tuhan punya rencana yang hebat supaya kita ini diselamatkan, saudara. Kita baca Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini suatu jaminan kekekalan yang Tuhan sediakan. Bukan cuma untuk masuk surga saja, saudara. Tapi ternyata Tuhan punya tujuan lain. Tujuannya yaitu apa? Supaya kita ini memerintah sebagai raja bersama dengan Dia. Wah, ini suatu kehormatan yang besar, saudara. Wahyu 20 ayat 6 berkata demikian. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Kita hidup paling lama berapa? Alkitab mengatakan 70 tahunan, saudara. Sisanya itu bonus, saudara. Sekarang paling lama kita ini hidup 100 tahunan, mungkin lebih-lebih dikit, saudara. Tapi kemudian kita tidak pernah mikir bahwa kita akan hidup untuk selama-lamanya. Orang Kristen suka mikir, sudah terima Tuhan Yesus, sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, sudah melayani cukup. Suka mandang enteng, saudara. Karena apa? Fokusnya hanya pada diri sendiri saja. Nah, saudara, kalau kita fokus sama Tuhan, ngerti akan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidup kita ini, kita akan memperoleh hati yang bijaksana. Karena apa? Bisa bayangin enggak? Anda diizinkan bukan saja masuk ke sorga, tapi boleh memerintah sebagai raja. Memerintah sebagai raja, saya katakan tadi, itu suatu kedudukan yang utama, suatu kehormatan yang besar. Nah, dapat segala privilege yang luar biasa. Nah, saudara, saya tadi dengar kesaksian Nadia yang bilang sewaktu pertama kali dia mendengar bahwa dia divonis kanker, seperti seakan-akan divonis untuk mati, saudara ya. Nah, hari ini saya mau ajak saudara untuk melihat beda attitude dan perspektif daripada orang yang sehat dan dalam keadaan baik-baik saja dan orang yang menderita. Saya katakan di sini quote and unquote penderita yang mengalami banyak pergumulan yang seakan-akan tidak ada jalan keluar. Boleh menderita kanker atau sakit penyakit yang lain, bahkan pergumulan-pergumulan yang lain ya. Tapi saya akan katakan sebagai sehat dan penderita, demikian untuk memudahkan. Bagi yang sehat, saudara, dalam keadaan yang baik-baik ini, jangan suka lupa bahwa hidup ini sementara dan sangat fragile, saudara ya. Ini yang terjadi. Nah, waktu saya di Amerika, izinkan saya sharing ini sedikit. Dan waktu saya menunggu pemulihan dari suami saya dari penyakit COVID ini, saudara ya, saya bilang, boleh enggak saya diizinkan untuk melakukan mamogram? Setiap tahun saya biasanya melakukan mamogram. Seperti biasa, saya pergi tempat yang sama, saya daftarkan diri, saya lakukan mamogram, dan saya pulang. Semuanya baik-baik saja. Thank you, saya pulang. Tapi beberapa hari kemudian, saya terima telepon dari UCLA, saudara ya. Saya lakukan di UCLA. Halo, ma'am. Anda perlu untuk ketemu dengan dokter Anda secepat mungkin. Dan saya akan daftarkan Anda untuk melakukan mamogram dengan dimensi yang lebih canggih daripada yang pertama dan USG. Terus terang, saudara, saya juga sempat shock. Saya kaget, what is wrong with me? Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan saya? Oh, enggak tahu, saya tidak diizinkan untuk bicara apa-apa. Silakan hubungin dokternya. Begitu ketemu dengan dokternya marah-marah, saudara. Anda ini bagaimana? Bertahun-tahun hanya kirimkan saya akan hasil mamogram. Jangan mentang-mentang semuanya baik dan Anda tidak datang lagi kepada saya. Coba lihat apa yang terjadi. Kemudian dia bukakan komputernya, saudara. Saya double shock waktu melihat itu, saudara. Karena apa? Di payudara saya sebelah kanan ada suatu lingkaran yang hitam. Cukup besar, saudara. Dan kemudian banyak jaringan yang menyebar di dada saya situ. Saya kaget dan dokternya bilang, look, apa yang terjadi? Kita harus adakan penyelidikan yang lebih lagi tentang akan bulatan yang hitam seperti ini. Masih ada 6 lagi yang lain, tapi itu tidak apa-apa. Saya tahu itu tidak berbahaya. Tapi yang satu ini sangat besar dan membuat jaringan yang banyak. Saya sangat lemas, saudara. Dan apa yang terjadi? Katakan, ayo segera. Saya teleponkan, saya minta sekretaris saya untuk telepon. Dan berikan appointment yang tercepat, yaitu 3 hari kemudian, saudara. Kaget, saudara. Hidup itu semuanya baik-baik saja. Saya baru saja sembuh dari COVID. Cucu saya baru sembuh dari COVID. Anak saya baru sembuh dari COVID dan suami saya masih dalam tahap penyembuhan. Masih belum bisa nafas sendiri, saudara. Masih pakai oksigen. Saya pikir semua pergumulan saya baru saja berlalu.
Tapi apa yang terjadi? Saya mengalami shock gelombang kedua, saudara. Saya pulang dan saya katakan pada suami saya harus ngalamin USG lagi dan mamogram yang lebih lanjut. Suami saya kaget, saudara. Tapi saya tahu dia menahan diri. Dia bilang, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Dan cerita singkatnya, kami satu keluarga berdoa. Kami satu keluarga dan berpuasa. Saya puasa dalam 3 hari ini. Saya katakan, Tuhan, Engkau yang tahu apa yang terbaik dalam hidup saya. Dan 3 hari itu saya berdoa dan puasa. Ada satu lagu yang terus mengiang-ngiang dalam hidup saya. His goodness. Ya, His goodness is always running after me. Kebaikan-kebaikan Tuhan itu selalu mengejar saya. Dalam hal apapun, pergumulan apapun dalam hidup saya tahu Tuhan selalu ada bersama dengan saya. Tidak sekalipun Tuhan itu meninggalkan saya. Berkali-kali iblis itu berusaha menggulung saya dalam gelombang-gelombang pergumulan. Tapi His goodness is always running after me. Di hari kedua saya puasa, saya melihat tangan Tuhan menunjukkan tempat di mana ada gumpalan hitam itu, saudara. Saya dilihat penglihatan, saudara. Di gumpalan itu saya lihat ada tangan Tuhan membawa penghapus yang mulai menghapus gumpalan itu. Dan semua jaringan-jaringan itu menjadi bersih. Saya bilang, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di hari ketiga saya siap-siap, saudara ya. Siap-siap dan mandi, saudara. Waktu saya mandi, saya cuci rambut, saya keramas. Saya mendengar Tuhan bilang ini. Saya dengar, saya sampai nangis di shower tuh. Saya dengar Tuhan bilang sama saya, Lili anakku, aku mau engkau untuk mengerti apa yang orang lain rasakan pada waktu mereka mengalami pergumulan seperti ini. Seperti yang kau alamin. Saya mengerti Tuhan, saya ngerti. Apapun vonis dokter, saya percaya akan kedaulatan Tuhan. Saya percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Nah, saudara, ternyata benar hidup ini sangat fragile, saudara. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita ini. Semua baik-baik, tapi sesuatu terjadi bisa mengubah hidupmu hanya dengan sebuah telepon saja. Nah, saudara, cerita singkatnya, saya pergi ke tempat itu, banyak sekali ibu-ibu lain ya, di tempat yang khusus untuk breast cancer ternyata. Dan di situ banyak ibu-ibu lain yang semua mukanya tidak ada yang ada senyumnya. Saya masih ingat betul, saya terus nyanyi dan nyembah Tuhan. Saya pakai headset supaya tidak ganggu orang lain. Tapi saya tidak sadar secara tidak lama. Padahal saya pikir saya nyanyinya pelan-pelan. Saya ikutin, His goodness is running after me. Oh Tuhan, kebaikanmu selalu mengejar saya. Dan orang di sebelah saya tanya, are you a Christian? Saya bilang, ya. Dan kenapa? Karena saya dengar engkau nyanyi bahwa kebaikannya Tuhan mengejar engkau. Dia bilang gitu, Tuhan memberkatimu. Saya tahu ibu itu pun juga mengalami mungkin pergumulan, saudara ya. Tapi dia mengatakan, God bless you. Suatu encouragement buat saya. Dan saya katakan, ibu, Tuhan juga memberkatimu. Kasihnya Tuhan menyertaimu. Saudara, cerita singkatnya saya masuk dalam ruangan itu. Di ruangan itu teknisinya melakukan lama sekali periksanya ya saudara ya. Di mamogram dan kemudian di USG. Dan saya tanya, what is wrong? Dia tidak mau jawab, saudara. Dia bilang, tunggu dokternya untuk bicara. Suami saya di luar nunggu-nunggu. Apakah saya boleh masuk? Apakah saya boleh masuk? Izinkan saya untuk bersama dengan engkau waktu dokter bicara sama engkau. Tapi ternyata saudara, saya bilang begini, waktu saya mulai mencoba memakai pakaian saya kembali, dokter itu tergopoh-gopoh masuk dalam ruangan saya. Dia ketok-ketok, saya mau bicara sebentar. Saya bilang, oh sebentar dokter, izinkan saya untuk berberes diri. Kemudian dokter ketok lagi, saya mau bicara sama engkau dengan cepat aja. Saya tambah kaget lagi, saya bilang, what is wrong dokter? What is wrong? Dan dokter tuh mulai ketemu saya, terus dia peluk saya, dia bilang begini, nothing is wrong with you. Oh, haleluya. Saya tidak bisa ngomong apa-apa. Saya bilang cuman haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan itu baik, saudara ya. Dan dokter bilang, yes, God is good. Nothing is wrong with you. Tapi ternyata yang pertama kali itu, mereka itu melakukan kesalahan pada waktu melakukan mamogram. Tapi saudara, Tuhan izinkan saya alamin seperti ini. Supaya saya mengerti bagaimana perasaan orang-orang yang mengalami shock seperti ini. Kejutan seperti ini, saudara. Makanya bagi yang sehat dan keadaan yang baik-baik, jangan pernah lupa
bahwa hidup ini sementara. Dan juga jangan pernah lupa untuk bersyukur. Karena dunia ini saudara sangat korup. Dunia ini penuh dengan dosa dan akan segera berlalu. Jangan sampai lupa bahwa sumber segala sesuatu itu hanya Tuhan saja. Jangan sampai lupa dan kita tidak lagi bersyukur saudara. Ini yang terjadi sekarang ini, kita dalam keadaan pandemik, semuanya di lockdown saudara. Dan orang mulai komplain, kok saya di lockdown? Saudara tahu enggak, Anda bisa bernafas. Masih bisa bersama dengan orang-orang yang Anda cintai. Mikirnya, saya mau jalan-jalan kemana ya? Saya mau beli mobil apa lagi ya kalau lockdown ini dibebaskan? Saya mau makan di mana yang enak? Perhiasan apa? Barang apa yang lebih mewah lagi yang bisa saya beli, saudara? Saudara, ini yang buat saya nangis. Karena tantangan ini, saudara, apakah kita bisa terus sadar untuk selalu berharap kepada Tuhan, saudara? Jangan pernah berharap pada manusia. Jangan pernah berharap pada posisi-posisimu dan kedudukanmu. Jangan pernah berharap pada status dan keuanganmu. Jangan berharap akan kedudukan dan masa depanmu. Ketahuilah saudara, satu-satunya pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan saja. Dan untuk orang-orang yang menderita, saya katakan sini penderita, bukan saja penderita kanker, penyakit-penyakit yang lain. Dan mungkin juga Anda yang mengalami pergumulan dan seakan-akan jalan ini buntu. Ingat saudara, dalam kelemahan kita selalu diingatkan oleh kasih-Nya Tuhan. Waktu saya mengalami, saya tidak berdaya, saya tidak tahu vonisnya dokter ngomong apa, saya cuma dikasih lihat aja saudara. Saya lebih diingatkan akan kasih-Nya Tuhan. Saya lebih diingatkan akan pembelaan Tuhan. Saya diingatkan akan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan saya ini. Waktu kita mengaku kita tuh lemah, waktu kita mengaku kita tidak berdaya, kuasa Tuhan itu akan semakin turun. Kuasa Tuhan itu menjadi semakin nyata dalam kehidupan kita ini. Jadi kita lebih mengerti bahwa ada harapan yang tidak terbatas dalam kehidupan kita. Oh haleluya saudara. Haleluya, haleluya. Karena apa? Anugerahnya Tuhan itu cukup bagiku. Makanya Rasul Paulus kurang apa? Pelayan Tuhan yang luar biasa. 2/3 dari perjanjian baru yang nulis itu Rasul Paulus. Dia dapat revelation yang luar biasa. Oh, mujizat terjadi dalam kehidupannya saudara. Tapi dia mengalami banyak sekali pergumulan. Sampai dia bilang, Tuhan kalau boleh, Tuhan kalau boleh ini angkatan Tuhan dari hidupku. Tapi Tuhan jawab apa kepada Rasul Paulus? Cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu Rasul Paulus ngerti saudara. Dia bilang, karena itu Tuhan aku ngerti Tuhan. Aku ngerti sekarang Tuhan. Sebab itu sekarang aku lebih suka bermegah dalam kelemahanku. Aku lebih suka bermegah dalam pergumulanku. Supaya apa? Supaya kuasanya Kristus itu yang turun menaungi aku. Saudara, kalau Anda mengerti semuanya ini, Anda akan berkata, anugerahnya Dia itu cukup bagiku. God, you are more than enough for me. God, there's nothing else that I want. Ada sesuatu pun yang aku inginkan dalam hidup ini. Hanya Engkau saja. Ada suatu anugerah khusus supaya kita bisa lebih dekat pada Tuhan. Anugerah khusus ini tuh supaya kita boleh melekat kepada Tuhan lebih dalam lagi. Saudara, jangan sampai kita buat pilihan yang salah dalam hidup ini, saudara. Pilihan di dunia ini cuma 2. Waktu kita ngadepin pergumulan, kita bisa tetap putus asa, terpuruk di sana untuk selama-lamanya. Atau kita mau bangkit dan jadi terang. Saudara, seringkali pergumulan kita itu, yang kita hadapin, itu hanya suatu titik kecil dibandingkan kekekalan yang selama-lamanya itu. Saya tidak meremehkan pergumulan saudara. Saya tidak meremehkan sama sekali penderitaan saudara dan air mata saudara. Tapi kenapa Tuhan katakan, kenapa kita tuh suka untuk fokus pada titik yang kecil ini dibanding dengan kekekalan? Apakah Tuhan tuh jahat dalam kehidupan kita? Kenapa Tuhan tuh hanya milik kita yang ngalamin pergumulan ini? Apakah Tuhan tahu kita tuh menderita? Apakah Tuhan tahu kalau kita ini lemah? Apakah Tuhan lihat air mata kita ini? Oh, jawabannya ya, Dia tahu saudara itu. Makanya Tuhan itu bela-belain kirimnya anaknya yang tunggal untuk mati di kayu salib untuk tebus dosa saudara dan tebus kelemahan saudara dan saya.
Itu sebabnya, saudara. Makanya itu mari kita fokus sama Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, kita akan ingat tujuan utama kita ini bukan di dunia ini. Tapi tujuan utama kita ini adalah kekekalan. Harapan kita bukan apa yang ada di dunia ini, tapi harapan kita hanya pada Yesus, saudara. Oh, haleluya, haleluya, saudara. Yuk kita baca sama-sama. Kitab Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ini yang dikatakan, saudara. Mungkin saat ini kita mengalami penderitaan, mungkin saat ini kita mengalami pencobaan, saat ini kita mengalami pergumulan yang seakan-akan kita udah gak tahan lagi. Mungkin saat ini kita mengalami penganiayaan, tapi Tuhan bilang apa, saudara? Taruh pengharapanmu dalam Dia, saudara. Karena hanya di dalam Dia ada damai sejahtera. Dunia ini mungkin tidak ngerti. Tapi kita anak-anak Tuhan ngerti. Karena Yesus datang untuk kalahkan dunia ini. Supaya dalam segala hal, dalam segala pergumulan kita. Bahkan saat kita tidak berdaya. Di tempat yang paling terpuruk. Di tempat di mana lembah itu paling kelam dan gelap, saudara. Ketahuilah bahwa Dia selalu bersama dengan kita. Sehingga kita bisa beroleh damai sejahtera di dalam Dia. Kalau kita baca Alkitab, saudara, terutama di kitab Mazmur, kalau kita baca bagaimana penulis menulis, bagaimana hidup ini selalu penuh dengan kerapuhan. Banyak masalah, banyak pergumulan, banyak air mata. Tapi kalau cari Tuhan, Tuhan itu selalu kasih jalan keluar. Jangan pernah putus asa. Saudara, kalau Tuhan izinkan Anda disembuhkan sama Tuhan, dipulihkan sama Tuhan, tetaplah jadi orang-orang yang bersyukur. Mau jadi saksinya yang hidup, saksinya yang setia sampai akhir, saudara. Tapi kalau Tuhan mau bawa kita pulang, kita juga tidak perlu takut, tidak perlu kecewa, saudara. Karena apa? Ada suatu jaminan. Kita akan disambut oleh Tuhan sendiri sebagai mempelainya. Oh, Tuhan katakan sama kita bahwa Dia akan membuat kita memerintah bersama dengan Dia. Hidup bersama-sama dengan Dia, bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan. Ini yang terjadi, saudara. Haleluya, Tuhan kita luar biasa, saudara. Yuk kita baca lagi di kitab Roma pasal ke-8 ayat 37 sampai 39. Saudara, ini yang menyebabkan kita itu punya pengharapan. Tetapi di dalam semuanya itu kita ini lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin baik maut, baik hidup, baik malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada sesuatu pun yang akan dapat memisahkan kita dari kasih-Nya Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Oh, haleluya, saudara. Ini pengharapan kita. Tuhan akan jadikan kita lebih dari pemenang, saudara. Karena apa? Karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada satu pun yang bisa memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Suatu hari nanti Dia akan menjemput kita di awan-awan yang permai, saudara, ya. Izinkan saya memberi satu kesaksian. Waktu sekitar saya umur 18 tahun, saya baru penuh dengan Roh Kudus, saudara, ya. Wah, hati saya menyala-nyala buat Tuhan. Saya mau melayani Tuhan. Nah, suatu siang pulang dari sekolah, saya kangen sama papa mama yang sering pergi, saudara, ya. Papa mama saya sering keluar kota atau keluar negeri untuk bekerja, ya. Dan saya kalau rindu, saya suka tidur-tiduran di atas ranjangnya papa mama karena kangen, saudara. Nah, saya ingat banget, saya buka jendela, udara siang tuh masuk semilir-semilir sehingga akhirnya saya tertidur, saudara. Waktu saya tertidur tuh saya ngimpi. Dari atas jendela ada seorang yang berjubahkan putih, saudara, kilap gitu, ya, mengkilap sekali. Dia turun masuk dalam kamar saya dan dia bilang sama saya, ayo ikut saya, dan dia mengulurkan tangan saya. Biasanya kalau orang dibangkit dari posisi tidur untuk berdiri, dia harus melalui posisi duduk lebih dahulu. Dan apa yang terjadi pada waktu orang ini mengulurkan tangan kepada saya dan saya mulai reach out kepada dia, saudara.
yang keluar tuh adalah roh saya yang keluar daripada ujung daripada kepala saya atau ubun-ubun daripada kepala saya. Dan saya merasa ada suatu tekanan di leher saya sehingga saya itu keluar begitu saudara ya. Dan saya sempat menoleh dan saya lihat tubuh saya itu masih tidur di atas ranjang mama papa ini. Dan cerita singkatnya dia memegang tangan saya di sebelah kiri, di sebelah kanan itu ternyata sudah ada orang satu. Tapi orang ini sepanjang jalan tuh nangis saudara. Padahal itu hanya hitungan detik dan saya berusaha ngelihat wajah daripada orang yang membawa saya, tapi terlalu kemilau, terlalu mulia saudara, sehingga saya tidak bisa lihat rupanya saudara. Dan saya ngelihat orang yang di sebelah saya ini nangis, terus saya bingung saya bingung, saya bilang begini, kenapa dalam keadaannya begitu menyenangkan dia tuh nangis terus ini. Dan tapi tibalah kami di suatu tempat itu tempat yang luar biasa indahnya saudara. Saya tidak pernah tempat yang sebagus itu saudara ya. Dan baunya tuh wanginya luar biasa. Pokoknya semuanya serba luar biasa dan saya merasakan sukacita yang tidak pernah saya alamin. Bahkan sampai detik ini ya saudara, saya hanya alamin waktu itu aja di tempat itu. Rasanya sukacita yang tidak terbendung saudara ya. Dari kejauhan saya lihat ada suatu sinar yang sangat terang sekali. Dan saya seorang diri saya ngelihat ke kiri dan ke kanan dan orang ini mengatakan kepada saya. Dan orang yang berjubah putih ini mengatakan, tunggu di sini, saya akan kembali. Dia bawa orang ini pergi dari tempat saya. Saya bilang, take your time. Karena saya masih remaja. Saya bilang, oh ambil waktumu sebisa-bisanya. Saya akan di sini, saya mau nikmati tempat ini saudara. Tapi hanya baru saya noleh-noleh, orang itu sudah kembali lagi. Dan dia mengatakan pada saya, ayo kembali. Saya bilang, enggak, saya enggak mau kembali. Tolong seizinkan saya tinggal di sini. Saya tidak mau kembali. Dia bilang, kamu harus kembali karena waktumu belum selesai. Tapi saya katakan, please tolong, saya tidak mau kembali. Saya mau tinggal di sini karena tempat ini enak sekali. Saya senang sekali, saya sukacita sekali, saya bahagia sekali tempat ini. Saya tidak mau lagi pulang. Dia katakan, tidak, karena kamu harus pulang. Waktumu belum tiba. Dan saya terus merengek-rengek, saya minta untuk tinggal di sana. Akhirnya orang berjubah putih ini mengatakan pada saya, kalau demikian ayo ikut saya. Dia pegang lagi tangan saya. Begitu dia pegang tangan saya dalam hitungan detik, saya tuh sampai ke penghujung daripada tempat itu. Ternyata ada jurang yang sangat dalam, bermil-mil jauhnya saudara. Mungkin ratusan mil, tapi apa yang terjadi? Saya bisa melihat dasar daripada tempat itu dan bau yang ada di tempat itu. Baunya busuk sekali, saudara ya. Bisa bayangin tadi saya baunya wangi sekali, sekarang baunya busuk di bawah situ. Dan kemudian saya melihat ke bawah. Saya lihat ada orang yang duduk di sana nangis. Ternyata itu adalah orang yang tadi bersama dengan kami ada duduk di sana, saudara. Dan apa yang terjadi? Orang ini mengatakan begini pada saya, ayo kembali lagi Lili. Kamu harus pulang. Saya mulai begging lagi, please, saya sungguh tidak mau pulang. Tolong izinkan saya di sini aja. Saya tidak mau, tempat yang terbaik buat saya itu ada di sini. Saya tidak mau lagi tempat yang lain. Kemudian orang itu bilang, coba kamu lihat baik-baik yang di bawah itu apa. Waktu saya lihat ke bawah seperti ada zoom. Saya ngelihat orang ini saudara. Ternyata dia kehilangan kakinya saudara. Oh, dia kehilangan kakinya. Dan saya bilang, orang itu seakan-akan bisa membaca pikiran saya. Dan dia mengatakan demikian. Orang itu kehilangan kakinya bukan? Kalau engkau mau kembali ke tempat ini, berikan kakimu kepada dia. Apakah engkau bersedia? Saudara, karena keadaan di sana itu sangat luar biasa, saya katakan, jangankan engkau minta satu kakiku untuk orang ini, dua kakiku pun aku rela untuk berikan. Jangan hanya dua kakiku, kedua tanganku pun aku rela untuk berikan selama saya bisa tinggal di tempat ini. Dan saya tahu orang ini tersenyum, meskipun saya tidak bisa lihat wajahnya, saudara. Dia tersenyum dan dia bilang, baiklah, tetapi engkau harus pulang. Tapi saya terus pegang tangannya, saya bilang, saya tetap mau minta, saya bilang, saya tidak mau pulang. Tapi kalau saya seandainya saya harus melakukan ini, saya mau. Tapi engkau harus janji pada saya. Janji kalau nanti saya sudah selesai berikan kakiku dan berikan tanganku untuk orang ini. Dan engkau akan menjemput aku kembali. Dia tersenyum dan dia bilang, ya. Saya bilang, promise, please promise. Janji ya, janji, tolong janji. Dia katakan, dia anggukkan kepala, saudara. Kemudian dia pegang lagi tangan saya dan saya kembali lihat, saudara, dengan cara yang sama saya kembali dari awan-awan itu turun ke bawah. Saya lihat tubuh saya di sana dan dia lepas tangan saya dan katakan, kembalilah. Begitu dilepas, roh saya itu masuk dari kepala saya lagi dan mulai menekan lagi leher saya, sehingga begitu saya terbangun dari mimpi saya segera duduk dan terasa
rasa tidak enak di leher saya. Tapi saya segera noleh ke atas dan saya mau lihat orang yang berjubah putih ini. Tapi tidak ada lagi, saudara. Tapi saya mengerti, ternyata Tuhan ingin saya memberikan hidup saya untuk dipakai buat Tuhan, untuk menolong orang-orang yang menderita, saudara. Saya janji sama Tuhan, Tuhan, hidupku buat Kristus saja. Kedua tanganku buat Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan, mari Tuhan tolong saya untuk berikan yang terbaik buat Tuhan. Dan Engkau pakai kedua kakiku untuk menginjil kemanapun Tuhan mau. Kalau seandainya hanya satu orang yang Engkau kirim aku untuk menuju pada orang itu pun tidak bermasalah, saudara. Karena apa? Yang penting Tuhan dimuliakan. Sehingga suatu hari nanti saya juga akan menunggu sama seperti saudara dan saya. Kita akan dijemput sama Tuhan sebagai mempelainya. Kalau saya bisa diizinkan ketemu sama Tuhan nanti, saudara, yang pertama kali yang akan saya lakukan, saya mau peluk Tuhan erat-erat. Karena apa? Tuhan adalah segalanya buat saya. Dia adalah harapan kemuliaan buat saya dan juga buat saudara. Nah, saudara, apa persiapan kita untuk bisa memerintah bersama dengan Tuhan? Oh, kita lihat ya, saudara, kita ini kudu hargai anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Tuhan sudah curahkan keselamatannya, suatu anugerah yang besar. Kita itu tidak deserve it, kita tidak seharusnya untuk menerima itu. Tapi karena kasihnya yang besar, kita diberi anugerah keselamatan. Tolong jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Karena anugerah ini, kalau anugerah ini sudah berlalu, saudara, Anda akan kehilangan segalanya. Makanya di Mazmur ini Tuhan katakan, ajar aku, Daud mengatakan, ajar aku menghitung hari-hariku Tuhan, supaya aku beroleh hati yang bijaksana. Hari ini jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Apapun yang Tuhan berikan, waktu yang Tuhan berikan, itu selalu berharga. Setiap detik kita harus fokus sama Tuhan. Setiap detik kita ingat akan janji Tuhan yang luar biasa. Setiap detik ada pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau kita cari Tuhan dengan segenap hati, kita akan mengenal, kita akan tahu bahwa Dialah satu-satunya harapan kemuliaan kita. Dia selalu ada buat kita, sehingga kita tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Apapun gelombang badai, apapun yang menghantam kita, kita tahu bahkan dalam kelemahan kita pun kita akan merayakan Dia yang adalah harapan kemuliaan kita. Hari ini kita merayakan apa, saudara? Kita merayakan Yesus yang adalah harapan kemuliaan bagi saudara dan saya. Amin. Yuk kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sekarang sudah mendengar. Apapun yang kami hadapi Tuhan dalam hidup ini, kami punya suatu jaminan di dalam Engkau. Karena Engkaulah satu-satunya harapan dalam kehidupan kami, Tuhan. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang saat ini mungkin terbaring. Mungkin anak-anak-Mu yang menghadapi pergumulan, yang meneteskan begitu banyak air mata, yang sedang mengangkat tangan untuk memanggil nama-Mu. Tuhan, Kau bilang tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami daripada kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu yang tanpa syarat. Tuhan, terima kasih saat ini hamba berdoa. Biar tangan-Mu yang perkasa saat ini Engkau ulurkan untuk menjamah setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Dimanapun mereka berada. Oh Tuhan, Kau hapus air mata mereka. Engkau kuatkan mereka. Bahkan setiap sel-sel tubuh mereka Engkau isi, Tuhan. Engkau isi dengan kasih-Mu. Oh Tuhan, darah-Mu yang berkuasa sanggup menjamah mereka. Darah-Mu yang berkuasa menebus dosa-dosa mereka. Darah-Mu yang berkuasa menebus kelemahan-kelemahan mereka. Darah-Mu yang berkuasa menebus akan sakit penyakit mereka. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya dengan iman.
Karena Tuhan, Engkaulah pengharapan kami satu-satunya. Kami tahu waktu kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau akan turun tangan. Siapkan hati kami, Tuhan, supaya kami tidak sia-siakan jaminan keselamatan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau bangkit, karena kami mau jadi terang-Mu Tuhan. Kami mau jadi saksi-Mu, kami mau dipakai Tuhan, sehingga kami boleh setia sampai akhir, sampai Engkau menjemput kami sebagai mempelai-mempelai-Mu, dan untuk bertata dan memerintah bersama-Mu sebagai Raja dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang manis. Teruslah bekerja, jamah kami, urapi kami, hiburkan kami, kuatkan kami, sembuhkan kami Tuhan. Kami cinta Engkau, karena kami tahu Engkau lebih dari cukup buat kami. Engkau segalanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Hari ini kami segenap kru dan pengurus serta gembala CK7 akan memberikan kepada beberapa jemaat Cancer Ministry hadiah kejutan sebagai tanda kasih memperingati ulang tahun Cancer Ministry yang keempat. Dan kami juga akan berkunjung ke rumah bernaung sehati, di mana atas anugerah Tuhan CK7 diberi kesempatan untuk menjadi berkat bagi seluruh orang-orang yang tinggal dan sedang menjalani perawatan di rumah bernaung sehati. Biarlah CK7 melalui wadah Cancer Ministry terus menjadi berkat bagi banyak orang, sesuai dengan visi dari gereja CK7, yaitu menjadi gereja yang berkarakter Kristus dan berdampak bagi sesama. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu untuk terus mengikuti Cancer Ministry CK7. Biarlah kita semua boleh berbagi kasih dan menjadi alatnya Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Tuhan bagi mereka yang membutuhkan. Kita sedang dalam perjalanan menuju rumah bernaung sehati di daerah Tomang Selipi. Kita sudah tiba di rumah bernaung sehati. Mari kita sama-sama masuk ke tempat tersebut. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami dari Cancer Ministry CK7 di bawah naungan Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra dan juga Ibu Inge Hadi. Kami ingin berjumpa dan berbagi kasih serta memberikan kejutan tanda kasih kita kepada jiwa-jiwa. Shalom, selamat siang. Apa kabar Bu? Terima kasih untuk kesempatannya untuk bersedia hadir di tempat kami. Terima kasih juga untuk Dr. Yanto, ya, Dr. Yanto dengan Ibu Inge yang mengirimkan timnya dari Cancer Ministry untuk datang mengunjungi secara langsung pasien yang ada di rumah bernaung sehati. Di rumah bernaung sehati adalah rumah bernaung yang memang kita sudah ada sejak tahun 2016. Saya mendirikan secara pribadi, tetapi ada satu dari tim Cancer Ministry yang menjadi volunteers yang waktu itu adalah Ibu Enji Yuwono almarhum, yang sangat berkesan di hati kami. Sampai saat ini beliau ada di hati kami. Jadi perkenalan saya dengan Cancer Ministry adalah oleh karena Ibu Enji Yuwono. Kemudian ketemu dengan Ibu Inge dan juga dengan Dr. Carmen Wong.
uluran tangan dari tim Cancer Ministry sangat berarti untuk semua pasien yang ada di sini. Atas dasar apa diadakannya atau dibentuk rumah bernaung sehati ini, Bu? Background saya adalah seorang perawat. Saya menanganin pasien kanker itu sekitar hampir 27 tahun. Mendampingin pasien-pasien kanker itu adalah sesuatu yang luar biasa yang kita butuh effort yang sangat tinggi. Pada saat saya punya keinginan itu adalah kejadian bahwa di satu rumah sakit itu semua pasien yang sedang menunggu waiting list ketemu dokter untuk tindakan itu mereka tinggal di selasar-selasar. Nah, itu sampai mereka bermalam. Dan akhirnya saya mencoba bagaimana Tuhan mengetuk hati saya untuk bisa menyediakan rumah ini. Dan saya menyediakan, rupanya gayung bersambut. Sesudah ini berjalan sekitar 4-5 bulan, NG Yuwono mempunyai keinginan yang sama. Kemudian saya tunjukkan bahwa saya punya rumah singgah yang sudah ready. Dan disitulah dia datang every day. Hampir tiap hari dia nongkrong di rumah singgah kita untuk bisa berbagi kasih dengan semua pasien. Jadi dasar apa kasih sebetulnya? Ini merupakan bentuk kepedulian ya, di mana ada sekelompok orang yang memang memiliki hatinya Tuhan untuk membagikan kasih kepada setiap jiwa-jiwa yang membutuhkan. Nah, kalau boleh tahu Ibu Yvonne, berapa kapasitas daripada rumah singgah ini, Bu? Kapasitas kita sebetulnya 20 bed. Tetapi dengan situasi wabah yang saat ini sedang melanda di Indonesia, mau tidak mau kita mesti membatasin ya. Jadi demi keselamatan semua pasien yang ada. Jadi kita membatasin hingga 50% saat ini. Pasien-pasien di sini length stay-nya cukup panjang, hampir 2-3 bulan mereka mesti tinggal. Tapi ya saat ini kita mesti batasin dulu deh sampai situasi pandemi reda. Pasien yang ada di rumah singgah ini dari berbagai penjuru di Indonesia ya Bu, ya bukan ya, hanya di Jakarta ya? Betul sekali, ada yang dari Medan, ada yang dari Batam, ada yang dari Banten, dari Kalimantan, dari Jawa Barat gitu. Jadi semua ada, unsurnya ada di sini. Jakarta pun juga ada sebetulnya. Amin. Ya biar kabar sukacita ini juga dibagikan ke semua orang di Indonesia. Nah hari ini kami mewakili GBI PRJ Group CK7 dan Cancer Ministry CK7 ingin memberikan sesuatu kepada Bapak Ibu sekalian dan juga kepada Ibu Yvonne selaku pengurus daripada Rumah Bernaung Sehati ya. Kiranya ini merupakan tanda kasih kita sebagai bagian dari anak bangsa dan juga dalam rangka ulang tahun Cancer Ministry yang keempat. Kiranya menjadi berkat. Dan juga ada bingkisan roti untuk semua Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Ini persembahan dari Cancer Ministry CK7 dalam rangka surprise kejutan ulang tahun yang keempat dari Cancer Ministry CK7. Ada berkat dari Tuhan Yesus ya Bapak Ibu ya. Iya, tepuk tangan. Jumlahnya tidak seberapa, tetapi biarlah ini menjadi bagian wujud kasih kita kepada sesama. Cancer Ministry CK7 biar terus menjadi sebuah sarana dari Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, membagikan kasih Tuhan. Terima kasih Pak untuk Cancer Ministry. Yang pertama saya sampaikan selamat ulang tahun. Semoga Cancer Ministry bisa menjadi berkat dan terus memberikan pelayanan yang terbaik untuk bangsa Indonesia, terutama untuk jiwa-jiwa yang perlu mengenal bahwa Tuhan itu baik. Terima kasih sekali untuk berkat yang diberikan dari Cancer Ministry untuk
Rumah Bernaung. Semoga ini menjadi berkat buat pelayanan kami, pelayanan Cancer Ministry juga, sehingga kedepannya Cancer Ministry bisa dikenal untuk dapat melayani, berbagi kasih di seluruh wilayah Indonesia. I was lost when you found me here. You pulled me close and held me near. And I'm a fool, but still you love. I'd be a fool for the King of Love. You gave me wings so I could fly. You give me song to color the sky. And all I have is all from you. And all I want is all of you. Your grace, I'm nothing without you. Puji Tuhan, kami mengucap syukur kalau kita semua sudah menyelesaikan seluruh rangkaian surprise kepada setiap jemaat Cancer Ministry, dan kita telah mengunjungi Rumah Bernaung Sehati, dan biarlah kita semua terus menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi terang Kristus di tengah-tengah kegelapan dunia, terutama di masa-masa pandemi ini. Demikianlah kami semua berterima kasih kepada Tuhan bahwa atas anugerah Tuhan, bahwasannya selama-lamanya kasih setia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Your grace, it's your grace. Oh. Bapa, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Setiap hari-hari kami ada di tangan-Mu. And you have been so good to us, Lord. Curahkanlah damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Berkatilah dan lindungi kami semua. Sembuhkanlah yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai bertemu kembali bulan depan. God bless you. Oh, and all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh yes, I will sing of the goodness of God.